Sidang pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki kemarin berlangsung singkat dengan agenda penyerahan kesimpulan baik dari pihak Peggy maupun Polda Jawa Barat. Hakim Eman Sulaiman pun memastikan akan objektif dan tak masuk angin dalam memberi putusan. Saat menutup sidang, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menegaskan dirinya akan memberikan keputusan secara objektif. Hakim memastikan tidak perlu ada kekhawatiran putusan yang masuk angin dalam pra-peradilan Peggy Setiawan. Persidangan hanya berlangsung selama 10 menit. Sidang pun akan dilanjutkan pada Senin 8 Juli 2024 pukul 9 pagi dengan agenda pembacaan putusan pra-peradilan. Selamat pagi Ninda, untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ninda Destiani. Selamat pagi Ninda, apa saja yang menjadi poin penting dan bagaimana hasil dari jalannya rangkaian sidang yang digelar kemarin? Ya, Imron dan juga saudara, terkait sidang dari tersangka Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki ini setelah sampai pada sidang kesimpulan yang kemarin digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Yang kemudian proses ataupun sidang kesimpulan ini berlangsung cukup singkat, saudara, di mana keduanya pemohon dari pihak kuasa hukum maupun juga termohon dari pihak Polda Jawa Barat ini kemudian hadir. Yang kemudian keduanya ini membawa sebuah berkas. Ini merupakan rangkuman-rangkuman yang kemudian telah ditulis. Nah, ini merupakan sebuah kesimpulan dari pihak keduanya yang kemudian ini diserahkan langsung kepada Ketua Hakim Tunggal yakni Eman Sulaiman. Dan ternyata setelah kami amati memang dari agenda kesimpulan ini untuk kesimpulannya sendiri ini tidak dibacakan oleh kedua pihak maupun oleh Hakim Ketua, ya Imron dan juga saudara, di mana pihak pemohon kuasa hukum ini telah merangkum dan kemudian juga dari pihak termohon ini telah merangkum hasil proses sidang dari awal hingga akhir, karena mengingat dari sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Peggy Setiawan ini berlangsung selama sepekan dari mulai hari Senin dan juga hari Jumat kemarin, yang dimana ini diawali dengan pembacaan permohonan dari pihak kuasa hukum, kemudian juga ditanggapi keesokan harinya oleh pihak Polda Jawa Barat, dan kemudian dilakukan yakni replik dan juga duplik, di mana juga ini sempat terjadi suasana perdebatan kemudian antara pihak kuasa hukum dan juga ahli, di mana pihak kuasa hukum ini menilai bahwa dari ahli yang dihadirkan oleh pihak Polda Jawa Barat ini memaparkan sebuah penjelasan yang mungkin ini juga maksud kami ini juga seharusnya berdasarkan wawasan yang ia miliki, ya. Namun dari pihak kuasa hukum ini mengelak bahwasannya menurutnya pihak ahli dari pihak Polda Jawa Barat ini tidak independen dan tidak objektif. Namun hal itu juga ditepis langsung oleh pihak Kabitkum Polda Jawa Barat yang kemudian pihak ahli yang dihadirkan oleh pihaknya ini justru telah menjelaskan secara komprehensif dan tentu ini objektif. Nah, kemudian dari pihak kesimpulan, maksud kami dari hasil kesimpulan kemarin nantinya ini akan dilakukan putusan oleh pihak Hakim Ketua Tunggal Eman Sulaiman pada hari Senin mendatang, saudara, di mana nanti kami masih belum mengetahui informasi lebih lanjut, ya, seperti apa kemudian untuk sidang keputusan itu nanti akan dilakukan. Namun yang pasti pada hari Senin yakni pekan depan nanti pukul 9 pagi di Pengadilan Negeri Bandung. Mengingat kemarin pun juga dari Hakim Ketua Tunggal begitu Hakim Eman Sulaiman ini menyampaikan bahwa dalam sidang gugatan pra-peradilan ini pihaknya ini tidak ada kepentingan apapun, yang kemudian pihaknya juga menyatakan kepada kedua pihak yakni pemohon maupun juga termohon agar nantinya putusan itu menjadi putusan yang paling terbaik, yakni bukan untuk keduanya tapi untuk Indonesia. Itu yang disampaikan oleh pihak Hakim Eman Sulaiman. Namun jika kita amati dan review kembali, saudara, memang poin-poin penting itu pada saat kesimpulan kemarin yang ditegaskan ataupun ditekankan oleh pihak kuasa hukum kepada pihak Polda Jawa Barat adalah pihak kuasa hukum Peggy hingga saat ini menilai bahwa alat bukti yang dikeluarkan oleh pihak Polda Jawa Barat ini masih cukup lemah begitu, sehingga mereka menekankan kepada pihak Hakim Eman Sulaiman ini agar dapat mempertimbangkan kembali. Namun juga dari pihak Polda Jawa Barat ini menyanggah kemudian bahwa terkait alat bukti, pihak dari Polda Jawa Barat ini justru telah memiliki
bahkan 3 alat bukti yang cukup begitu, yakni sebuah keterangan saksi, lalu juga keterangan ahli dan juga keterangan surat. Itu yang disampaikan oleh Kabitkum Polda Jawa Barat. Namun nanti kita akan pantau kemudian seperti apa agenda putusan yang akan digelar pada hari Senin jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Bandung. Imron. Baik, kita akan tunggu bersama bagaimana putusan pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pada Senin pekan depan. Terima kasih atas laporan Anda, Ninda Destiani melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.